Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran keempat PAI kelas 6 dengan tema perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Materi kali ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Bolehkah kalau tidak mematuhi perintah orang tua? Lalu bagaimana kalau orang tua ternyata memerintah untuk berbuat buruk seperti musyrik? Apakah kita harus patuh? Untuk menjawab kedua pertanyaan tadi, anak-anak di rumah simak materi berikut ini ya. Nah, meskipun orang tua menyuruh kita berbuat buruk, Allah tetap memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Yang Allah larang hanya satu, yaitu jangan patuhi orang tua kalau mereka menyuruh kita musyrik atau berbuat buruk. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun kedua orang tua kita yang telah merawat kita, memelihara kita hingga kita besar. Oleh karena itu Allah sangat melarang kita untuk berbuat buruk kepada orang tua. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua disebut juga dengan istilah birrul walidain. Nah, di sini kita akan bahas kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15. Dan jika keduanya, yaitu ibu bapakmu memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah mengikuti keduanya, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Jadi sudah jelas Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, sekalipun mereka menyuruh kita untuk berbuat buruk. Mengapa demikian? Karena Allah telah menjelaskan lagi dalam Quran surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Sudah jelas kenapa kita harus berbuat baik walaupun orang tua kita menyuruh berbuat buruk, karena merekalah yang telah merawat kita, ibu kita yang telah mengandung, kemudian menyapi selama 2 tahun sampai kita besar. Oleh karena itu Allah sangat memerintahkan kita untuk berbuat baik. Kemudian di Quran surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membedak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi sudah jelas di sini, selain kita dilarang berbuat buruk, kita juga dilarang untuk mengatakan perkataan yang menyakiti orang tua, seperti perkataan fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan perkataan seperti itu. Yang diperintahkan oleh Allah adalah ucapkanlah selalu perkataan yang mulia, yang baik kepada kedua orang tua kita. Selain perintah yang sudah ada di dalam Al-Quran, di sini juga ada hadis yang meriwayatkan kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, hadis riwayat At-Tirmidzi. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua.
Nah, di sini sudah jelas Allah sangat memuliakan orang tua, sehingga siapa yang menyakiti orang tua, membuat marah orang tua, Allah pun akan marah. Sebaliknya, siapa yang ridho akan orang tua, maka Allah pun akan ridho. Hadis yang kedua adalah riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Tidak maukah aku beritahukan sesuatu yang termasuk dosa besar?" Kami menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua." Wah, luar biasa ternyata. Siapa yang berani mendurhakai orang tua, dosanya sama dengan menyekutukan Allah. Dan ini merupakan dosa besar. Salah satu tokoh yang digambarkan oleh Allah atas sikap kedurhakaannya adalah Kan'an. Kan'an adalah putra Nabi Nuh. Walaupun dia putra seorang nabi, dia tetap durhaka kepada ayahnya. Nah, ini tokoh ini jangan sampai terjadi pada kita. Jadikan pelajaran dan semangat untuk selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Coba perhatikan gambar berikut ini. Berkata "ah" saja tidak boleh, apalagi sampai kita menyakiti fisik orang tua kita, seperti menendang, memukul, menampar. Itu sangat tidak boleh dilakukan. Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang tua? Jika orang tua kita masih hidup, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini, seperti mengucapkan salam, mendengarkan nasihatnya, tidak memotong pembicaraan, berpamitan jika akan pergi, mencium kedua tangan kedua orang tua, serta membantu pekerjaan rumah dan mendoakan kebaikan untuknya. Akan tetapi, jika orang tua kita sudah meninggal, kita tetap bisa berbuat baik kepada mereka, seperti melaksanakan wasiatnya, mendoakan dan memintakan ampunan, tetap menjalin silaturahmi kepada kerabatnya orang tua, serta menepati janji kedua orang tua. Setelah kita belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua, sekarang kita belajar hormat dan patuh kepada guru. Kenapa juga kepada guru? Karena guru adalah wakil orang tua kita di sekolah. Beliaulah yang membimbing kita dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai rasa hormat dan patuh kita kepada guru. Salah satunya adalah mengucapkan salam, mencium tangan guru ketika bertemu. Cara lain yaitu berkata sopan kepada guru, mematuhi segala hal yang dinasihatkan dan diajarkan oleh guru, meminta izin jika akan meninggalkan kelas, serta mendoakan guru agar selalu diberikan kebaikan oleh Allah. Selanjutnya, kita juga harus memiliki sikap hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Bagaimana caranya? Yaitu hormatilah yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Kenapa? Karena di gambar ini mereka tidak saling menyayangi, tidak saling menghormati. Oleh karena itu kita tidak boleh mencontohnya. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang menghormati dan patuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.